Halo, selamat datang dari aku Putri dan ditonton oleh kamu dan didengarkan oleh kamu yang akan membahas mengenai kepribadian kita. Banyak dari kita yang masih bingung dan menganggap remeh. Penting gak sih punya branding sendiri? Tatkala muncul kebingungan untuk dikenal sebagai apa dan mulai dari mana? Nah, di video ini aku mau membantu kamu untuk membangun personal brandingmu sesuai dengan 8 hukum personal branding yang nantinya akan menghasilkan branding sesuai dengan yang kamu mau. Hukum pertama, the law of specialization atau spesialisasi. Seorang pustakawan harus fokus pada satu bidang keahlian yang dikuasai atau bidang ahlian yang ditekuni. Spesialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada ability, kemampuan untuk menyampaikan strategi visi dan prinsip-prinsip yang baik. Yang kedua, behavior. Pustakawan mempunyai keterampilan untuk memimpin informasi dan kemampuan untuk mendengarkan. Yang ketiga, lifestyle. Pustakawan mempunyai gaya hidup yang baik, berpenampilan trendy, dan juga fashionable. 4. Mission. Dengan melihat orang lain melebihi persepsi mereka sendiri. Produk. Pustakawan harus menciptakan perpustakaan yang menakjubkan. Profession, pustakawan dapat menjadi pelatih kepemimpinan yang juga psikoterapis. Service, pustakawan berperan menjadi konsultan perpustakaan yang melayani kebutuhan pemustaka. Hukum kedua ada the law of leadership atau kepemimpinan. Perpustakaan membutuhkan seorang pemimpin yang dapat memutuskan semua arahan dengan jelas untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan. Dengan memiliki visi misi yang jelas dan mewujudkan visi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara luas. Hukum ketiga, the law of personality atau kepribadian. Personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa adanya. Dengan kata lain, seorang pustakawan harus memiliki kepribadian yang baik namun tidak harus terlihat sempurna. Dengan attitude yang baik, berpenampilan yang baik, berpakaian yang rapi, baik itu dari dalam atau dari luar itu baik. Hukum keempat ada the law of distinctive atau perbedaan. Personal brand yang efektif dapat ditampilkan dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan ini bisa menjadi identitas tersendiri bagi pustakawan dengan membedakan dirinya dengan pustakawan yang lain. Ketika kita dikenal sebagai konsultan perpustakaan dan kita membuka jasa konsultan perpustakaan, dari mulai desain ulang tata ruang hingga otomasi, dan kita mengunggahnya di media sosial. Hal ini masih jarang dimanfaatkan oleh pustakawan lain untuk dijadikan sebagai ladang bisnis. Hukum kelima, ada the law of visibility atau terlihat. Personal brand harus terus menemani hingga personal branding seorang pustakawan itu dikenal. Seorang pustakawan harus memasarkan dirinya, mempromosikan dirinya, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk dikenal khalayak, salah satunya dengan media sosial. Hukum keenam ada the law of unity atau kesatuan. Kehidupan pribadi harus sejalan dengan etika, moral, dan sikap yang telah ditentukan. Kehidupan pribadi sebagai cerminan diri dalam menampilkan personal brand. Seorang pustakawan, selayaknya pustakawan, harus menampilkan dirinya ke khalayak umum dengan apa adanya, tanpa harus dibuat-buat atau hanya pencitraan semata. Hukum ketujuh ada the law of persistence atau keteguhan. Pustakawan harus tetap konsisten dan teguh dengan personal branding yang setelah mereka buat sejak awal, tanpa pernah ragu dan berniat untuk merubahnya. Ketika kita dikenal sebagai penulis, kita harus tetap konsisten dan teguh untuk membagikan tulisan kita ke khalayak umum dan tentunya dengan media. Hukum ke-8 ada the law of goodwill atau nama baik. Sebuah personal brand akan memberikan hasil yang baik dan bertahan lama jika dilakukan dengan cara yang baik. Citra yang positif tidak dapat datang dengan sendirinya. Hal ini dapat terlihat ketika kita diberi kepercayaan atau kehormatan menjadi narasumber dalam sebuah penelitian atau narasumber dalam sebuah acara, atau dilihat dari like dan komen di media sosial yang kita miliki. Bagaimana? Apakah video ini membantu? Semoga iya. Video ini hanya rangkaian alur saja. Kamu akan memperoleh nilainya jika kamu juga melakukan. Jadi, aku tunggu buat kamu yang menonton video ini untuk membangun personal brandingmu agar kamu semakin dikenal dan semakin dipercayai akan kemampuanmu. Silahkan mencoba, jangan malu, dan menerapkan tentunya. Ke Padang Pariaman lari maraton, pulangnya membeli manis
berkesan. Terima kasih sudah menonton, semoga jadi kesan. Dadah.